Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpa Agustina dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Non-Formal. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi bab ke-9, yaitu manajemen kurikulum. Baiklah, pertama kita akan membahas konsep dasar manajemen kurikulum. Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidik nasional adalah aspek kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategi dalam sistem pendidikan. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan intelektual pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Kemudian, pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Rusman, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan maupun luar ruangan. Menurut Rusman juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di mana tanggung jawab sekolah. Selanjutnya, menurut Harold, kurikulum merupakan pendidikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Sedangkan menurut Ramayulis, yaitu kurikulum merupakan salah satu komponen yang akan sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rancangan atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya masuk ke pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara komparatif, komprehensif, sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan capaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan dimanapun itu berada. Sedangkan Rusman mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Yang keempat, relevan dalam kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kepribadian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Beragamnya kebutuhan siswa
dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah yang satu dengan yang lainnya, dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan stakeholders. Selanjutnya masuk ke materi yaitu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Menurut Sanjaya, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi yaitu relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode pembelajaran, serta alat yang digunakan untuk menilai atau melihat ketercapaian tujuan. Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Terus yang kedua yaitu prinsip fleksibilisasi, yaitu kurikulum ini haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip fleksibel memiliki dua sisi yaitu yang pertama fleksibel bagi guru. Artinya, kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pembelajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Kedua, fleksibel bagi siswa, yaitu artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program. Pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Terus yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Untuk menjaga agar prinsip kontinuitas tetap berjalan, maka akan perlu adanya kerjasama antara pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Misalnya para pengembang pendidikan pada jenjang sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Terus yang ke-D yaitu ada efektivitas. Prinsip ini berkaitan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam melaksanakan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama aktivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas, mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Yang kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Terus ada efisiensi, yaitu prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum ini dikatakan memiliki tingkat efisiensi tinggi apabila dengan sarana, biaya minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum ada yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan para siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Terus yang ketiga ada meningkatkan relevansi efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan aktivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, apa saja komponen dari kurikulum? Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tentunya sebagai alat perlu memiliki penunjang-penunjang lainnya. Bagian-bagian penunjang tersebut sebagai komponen yang saling berkaitan berinteraksi dalam upaya pencapaian tujuan. Menurut Sanjaya, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Yang kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pembelajaran yang biasanya tergambar pada
isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Terus yang ketiga ada metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaiknya. Yang keempat, evaluasi atau penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah diterapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Selanjutnya ada perancangan kurikulum. Pengertian perancangan kurikulum yaitu perancangan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Menurut Hamalik, yaitu perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Di dalam perencanaan kurikulum, minimal ada 5 hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan, yaitu filosofi, konten atau materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga dan sarana dan prasarana yang diperlukan, sistem monitor dan evaluasi, serta unsur-unsur ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. Yang pertama yaitu model The Conservation Action Model, yaitu merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Leuschot. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Yang kedua, implementasi merupakan proses timbal balik. Terus yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahan individu untuk identifikasi. Terus ada model teori. Model ini dianut menggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru. Yang terakhir, pembahasan yaitu ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat dan perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambar siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis, kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu proses perbaikan kurikulum. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.